Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi dari program studi sanitasi semester 2 tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dampak dari pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Farah Afrani Zalfa, dan ketiga teman saya, Rozi Aslinda, Siti Umayyah, dan Syarifah Elsa Fitri. Air adalah suatu zat cair yang tidak mempunyai rasa, bau, dan warna, dan terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Karena air mempunyai sifat yang hampir bisa digunakan untuk apa saja, maka air merupakan zat yang paling penting bagi semua bentuk kehidupan, yang sampai saat ini selain matahari yang merupakan sumber energi. Air dapat berupa air tawar dan air asin, atau air laut, yang merupakan bagian terbesar di bumi ini. Di dalam lingkungan alam, proses, perubahan wujud, gerakan aliran air, dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan dan dikenal dengan istilah siklus hidrolog. Jenis-jenis air. Salah satu jenis air yang akan kita bahas kali ini adalah air permukaan, di mana air permukaan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu air sungai, air danau atau telaga, dan air laut. Yang pertama, air sungai, merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Paling sering digunakan oleh manusia, seperti untuk irigasi, transportasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Kedua, air danau atau telaga, air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau jika cekungan tanah dalam skala besar atau jika cekungan berskala kecil, maka akan membentuk telaga. Danau biasanya memiliki sumber air dari sungai ataupun mata air, atau pada danau di dataran tinggi, dan memiliki aliran keluar. Ketiga, air laut. 1/3 luas bumi adalah lautan. Zona laut merupakan zona terluas di bumi. Setiap orang tentu mengetahui laut. Air laut merupakan penyumbang air terbesar di bumi. Air laut memiliki rasa yang sangat asin, namun sumber air lainnya sebenarnya dapat kita simpulkan berasal dari laut. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, sangat membutuhkan air untuk kehidupannya sehari-hari. Air yang bersih dimanfaatkan manusia untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis untuk dapat dikonsumsi. Secara fisik, air layak dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun tidak berwarna. Di samping itu, air tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya atau syarat kimia, dan tidak mengandung bakteri, protozoa, ataupun kuman-kuman penyakit. Oleh karena itu, kebersihan dan terbebasnya air dari polutan menjadi hal yang sangat penting. Coba bayangkan, bagaimana jika air yang kita gunakan untuk minum dan memasak tercemar oleh berbagai polutan. Pencemaran air dapat terjadi di sungai, air tanah, maupun air laut. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 mengenai lingkungan. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun hingga tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat bersumber dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri. Pencemaran air dapat berwujud padat dan cair, dan ada yang bersifat organik atau anorganik. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai jenis polutan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Infection agent. 2. Zat-zat pengikat oksigen. 3. Sedimen. 4. Nutrisi atau unsur hara. 5. Pencemaran anorganik. 6. Zat kimia organik. 7. Energi panas. 8.
zat radioaktif. Dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali eutrofikasi berlebihan. Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan dan tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu 1. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. 2. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan fecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. 3. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tidak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. 4. Dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat. Di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan, masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Bye-bye, thank you for watching. Jangan lupa like dan komen ya.